di pesisir utara Jawa, ketika angin laut mengirimkan gelombang yang bergulung membawa aroma asin. Sebuah kisah mulai ditulis dalam kesunyian. Langit tampak kelabu, namun di balik mendung itulah cahaya Allah perlahan menembus, membentuk takdir seorang manusia yang kelak menjadi pelita. Dialah Raden Kasim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Derajat. Dalam kesunyian pesantren Ampel Denta, Raden Kasim kecil tumbuh di bawah bimbingan ayahnya, Sunan Ampel, dan saudaranya, Sunan Bonang. Ilmu agama, adab, ketawaduan, semua diajarkan sejak usia dini. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada jiwa Raden Kasim. Ia tak hanya ingin memahami ajaran, ia ingin merasakan penderitaan manusia, mengusap luka, dan merangkul derita sesama. Ketika remaja, ia mulai melihat kenyataan pahit yang menghantui rakyat Jawa kala itu. Kemiskinan, wabah, kekalahan moral, ketakutan pada kekuasaan, serta keyakinan yang masih dililit ajaran lama. Sebagian orang hidup seperti kapal yang kehilangan arah. Dan bagi Raden Kasim, itulah panggilan yang tak dapat ia abaikan. Pada suatu hari, Raden Kasim memutuskan melakukan perjalanan menyusuri pesisir utara Jawa. Ia berangkat menaiki perahu kecil, menyisir gelombang demi gelombang. Angin malam mengguncang, petir terpijar seperti pedang api di langit. Ketika Batak datang, perahu Raden Kasim terpukul ombak besar. Tubuhnya terhempas. Hampir saja ajal menjemput, jika bukan karena kehendak Allah yang menjadikannya selamat dan terdampar di pantai Derajat, Tuban. Konon, ombaklah yang mempertemukan Raden Kasim dengan takdirnya. Di tanah itu, ia menyaksikan rakyat hidup dalam keputusasaan. Rumah-rumah reyon, sawah kering, anak-anak kelaparan, dan suara tangis menjadi nyanyian malam yang memedihkan hati. Berhari-hari ia memperhatikan keadaan masyarakat pesisir Tuban. Banyak dari mereka hidup miskin, ada yang kehilangan keluarga karena wabah, ada yang terlilit hutang pada tengkulak. Raden Kasim merasakan pedih itu dalam hatinya. Dakwah bukan hanya mengajar, gumamnya pelan. Dakwah adalah menyembuhkan luka. Dari sinilah perjalanan dakwah sosial Sunan Derajat dimulai. Sunan Derajat tidak mengajarkan agama dengan paksaan. Ia tidak memaksa orang datang ke masjid. Ia merangkul masyarakat dengan cinta, dengan keteduhan. Ia membangun pesantren. Ia menciptakan tembang-tembang Jawa yang lembut, namun penuh makna. Salah satunya yang paling terkenal adalah tembang dengan pesan luhur, Lir Ilir, yang mengajak manusia bangun dari gelap kebodohan menuju cahaya Allah. Bagi Sunan Derajat, musik bukan sekadar suara. Musik adalah jalan masuk ke hati. Sunan Derajat tidak hanya berdakwah dengan kata-kata. Ia membangun sumur, menyediakan air bersih, membuka lahan pertanian, mengajarkan keterampilan pada fakir miskin, memberi pekerjaan pada janda-janda miskin, bahkan memberi makan anak-anak yatim setiap hari. Satu kalimatnya yang masyhur menjadi dasar ajaran sosialnya. Menehana teken marang wong kang wuto, berikan tongkat bagi yang buta. Artinya, jangan hanya memberi sedekah, tapi berikan kemampuan agar orang bisa hidup mandiri. Namun tidak semua orang menyukai langkahnya. Sebagian orang berkata sinis, mengapa mengurus orang miskin? Itu menyia-nyiakan waktu. Ada pula yang berkata, mengapa mengajarkan agama melalui musik? Itu bukan cara para ulama. Sunan Derajat hanya tersenyum. Ia tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan kelembutan. Dan suatu hari ia berkata pelan, orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang paling keras suaranya membaca kitab, tapi yang paling besar manfaatnya bagi sesama. Tuban berubah. Kemiskinan perlahan terhapus. Rakyat mulai mengenal tauhid dengan indah, bukan dengan tekanan. Gelombang cahaya itu menyebar ke seluruh pesisir Jawa, menembus hati-hati yang sebelumnya gelap oleh keputusasaan. Sunan Derajat mengajarkan bahwa agama bukan sekadar ibadah ritual, tetapi ibadah sosial.
memberi manfaat pada sesama. Bagi Sunan Derajat, Islam bukan hanya di langit. Islam harus hidup di bumi. Pada usia lanjut, tubuhnya melemah. Namun ia tetap mendidik, menuntun, dan menasihati. Setiap malam ia duduk di serambi pesantren, memandangi ombak seperti mengingat badai yang dulu hampir merenggut nyawanya. Dalam kesunyian itu, ia tersenyum. Semuanya telah berjalan seperti kehendaknya. Lalu suatu pagi, tanpa suara, ia meninggalkan dunia fana. Masyarakat menangis, tidak hanya karena kehilangan guru, tetapi karena kehilangan seorang ayah yang selama hidupnya menghapus air mata mereka. Di kemudian hari, makamnya berdiri di pesisir Tuban. Setiap gelombang yang datang seolah membawa salam dari masa lalu. Rakyat mengenang Sunan Derajat bukan sebagai ulama besar saja, tetapi sebagai pahlawan kemanusiaan. Ia tidak hanya mengubah agama seseorang, ia mengubah hidup mereka. Ia tidak membangun kerajaan, ia membangun peradaban. Dan pesan terakhirnya seolah masih terdengar. Yen sregep oleh sesu, yen leren aja kagetan. Jika berusaha kau akan mendapat hasil. Jika berhenti jangan terkejut. Jika kehilangan segalanya di masa kini, ketika kekayaan menjadi ukuran kebahagiaan, kita sering lupa bahwa dakwah sejati bukan tentang banyaknya kata, melainkan tentang manfaat yang kita tinggalkan untuk sesama manusia. Sunan Derajat telah wafat berabad-abad lalu, namun ajaran sosialnya tetap hidup seperti ombak yang tidak pernah berhenti memeluk pesisir. Dan di atas semua itu ia mengajarkan, Islam adalah rahmat, Islam adalah kasih, Islam adalah cahaya.